Sebagai seorang front-end developer, CSS sudah menjadi makanan sehari-hari. Tentu aja makanan yang satu ini semakin lama semakin besar dan semakin tidak bisa kita urus semakin aplikasinya membesar nanti. Mulai dari nge-track warna yang kita pakai, jenis fontnya, dan masih banyak lagi. Gimana kalau ada cara untuk mengatasi masalah-masalah ini? Kenalkan SAS, CSS dengan superpower. Dengan menggunakan SAS, file CSS kita bisa berubah menjadi jauh lebih rapi dari sebelumnya. Mulai dari konsep variabel, di mana kita bisa ngumpulin satu value, misalnya jenis fontnya, atau jenis warnanya kita jadiin satu variabel yang kita tinggal referensiin berdasarkan nama tersebut. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kita juga bisa nulisnya tanpa titik koma, tanpa kurung kurawal, dan tanpa penutupnya. Jadi jauh lebih cantik dan jauh lebih simpel. Tentunya fungsinya ada banyak lagi, tapi kita tabung dulu di bagian-bagian berikutnya. Saya sendiri punya dua format penulisan. Yang pertama SCSS, di mana teman-teman tetap pakai titik koma, tetap juga pakai buka tutup kurungnya. Tapi di sini kita bisa pakai fitur-fitur seperti variabel, fungsi, dan lain-lain nantinya. Atau format penulisan kedua, yaitu yang namanya SAS di sini. Dia nggak pakai titik koma, nggak pakai juga tutup buka kurung. Saya pribadi prefer yang ini dan ini yang akan saya demokan, tapi teman-teman bisa pilih, terserah mana yang mau teman-teman pakai. Masuk di bagian instalasinya di sini ada beberapa cara. Teman-teman bisa pakai npm sendiri Node, jadi teman-teman harus install Node-nya terlebih dahulu. Atau kalau teman-teman di Windows bisa pakai package manager Choco. Dan kalau di Mac kita bisa pakai Homebrew di sini. Cara installnya teman-teman tinggal copy paste salah satu dari komen ini, tergantung mana yang teman-teman pakai di terminal atau di command prompt-nya. Nanti jika sudah, teman-teman tinggal ngecek dengan SAS version, dan jika sudah keluar versinya, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal SAS-nya. Kita mulai bermain dengan SAS. Di sini saya udah punya file HTML sederhana dan satu file CSS yang ceritanya akan saya convert atau saya akan ubah ke SAS. Jadi mungkin sebagian dari sini teman-teman udah lama menulis CSS, udah punya proyek lain sebelumnya dan ingin mengkonvertnya ke SAS. Semoga ini bisa membantu. Saya akan mulai dari yang pertama membuat file SAS-nya itu sendiri. Namanya boleh apa aja, ini untuk demo aja, saya beri nama input misalnya. Jadi di input ini saya akan masukkan salah satu CSS-nya. Misalnya di sini bagian bodinya akan saya masukkan. Nah di SAS seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya nggak perlu lagi buka tutup kurungnya seperti ini, begitu juga dengan titik komanya. Cukup membedakan antara nama elemennya dengan indentasi atau tab seperti ini untuk bagian-bagian propertinya. Saat saya save, tentu nggak akan terjadi apa-apa di sini karena kita masih mereferensikan file ke file yang sama. Sayangnya kita nggak bisa langsung ngereferensinya ke SAS karena HTML-nya tetap cuma mengenal CSS. Karena itu, kita perlu mengkonvert atau memproses dia, mengubah dia menjadi CSS. Di sini saya akan memasukkan komen SAS spasi watch spasi input, lalu nama formatnya di sini. Ingat kita punya dua format penulisan, ada SCSS. Sekarang yang akan saya pakai adalah SAS sesuai yang saya tulis di sini. Lalu spasi nama file yang mau kita keluarkan. Di sini contohnya saya mau beri nama di output. Namanya terserah teman-teman mau namanya apa. Dan di sini yang bagian penting adalah watch. Watch kita memberitahu untuk tolong setiap ada perubahan selalu otomatis mengkonvert dia. Kalau kita nggak pakai ini, akhirnya kita harus selalu jalanin komennya yang tanpa watch-nya. Jadi dengan watch, dia akan mengawasi filenya, ketika ada perubahan, dia akan mengubah dia ke file CSS. Nah, saya akan perlihatkan dulu dasarnya yang terjadi seperti apa. Jadi yang akan kita lihat di sini, dia mengcompile dari input ke output, sesuai dengan nama yang kita berikan. Dia akan melihat isi dari SAS-nya, dan mengeluarkan dia ke output.css-nya di sini. Nah, di sini teman-teman ngelihat file yang sebelumnya kita tulis seperti ini, dia akan kembali menjadi penulisan CSS sebelumnya. Nah, jadi teman-teman gak usah pusing loh, kok sama lagi sih yang isi main CSS sama output CSS? Karena memang tujuannya adalah kita cuma pusing atau mengurus yang ada di bagian file SAS-nya aja. Masalah yang di CSS kita nggak perlu intip lagi, ini sudah full urusan si browser nanti. Karena ini yang dikenali dengan browsernya, nanti kita bisa ngasih misalnya ke output.css misalnya untuk mengubah si backgroundnya tadi. Nah, itu dia, saya akan kembalikan dulu ke main CSS-nya. Jadi di sini teman-teman ngelihat inti dari yang kita lakukan dengan SAS, kita menulisnya jadi lebih simpel. Nanti komputer yang akan menjalankan atau mengoutput si program SAS-nya ini. Lanjut lagi, kita akan ngelihat di sini bagaimana kalau saya mau bikin dia di sebuah folder, karena normalnya kita mau bikin dia lebih rapi. Biasanya saya pribadi akan punya folder dev selama development atau untuk membuat sesuatu, lalu kita kelompokkan misalnya aset CSS misalnya, kita taruh di CSS di sini. Lalu saya akan naruh si
Oh ya, sebelumnya biar dia nggak error, saya akan keluarin dulu, kita keluar dari jalanin proses sebelumnya. Di CSS-nya ini, saya akan beri nama misalnya main.sas. Jadi ini yang akan kita ambil, lalu akan saya output ke sebuah folder yang kita beri nama public.css juga, lalu berisi file CSS-nya. Nah, jadi ini dev selama kita development, kita ngerjainnya di sini public ini yang di-serve oleh HTML atau yang diambil oleh HTML-nya nanti. Karena itu saya bisa delete ke 4 file ini yang kita tidak butuhkan lagi. Menyisakan di sini main CSS-nya sebagai pacuan kita. Di main.sas-nya sekarang saya udah copy bagian sebelumnya dan naruh dia di sini. Nah, nanti untuk memberitahu dia kalau saya mau mengambil sas-nya, jangan lupa tetap --watch. Kita mau ambil dia dari folder dev/css, lalu outputnya kita pisahkan dengan titik 2 seperti ini, dan namanya yaitu public.css. Kita nggak perlu detail nama filenya, nanti otomatis dia akan ngelihat file apa aja yang ada di sana akan di-convert ke bagian sini. Sekarang saya ketik enter. Di sini dia memberitahu kalau ada error. Oh ya, semikolonnya saya belum hilangkan, sorry. Itu dia, salah satu teman-teman lihat program SAS-nya. Dia akan otomatis memberitahu ketika ada error seperti ini, misalnya titik komanya yang harusnya kita hilangkan atau indentasinya saya hilangkan, dia juga akan memberitahu ada expected identifier di sini. Itu dia bagusnya program SAS-nya, bikin kita menulisnya konsisten dan lebih rapi. Di sini saya udah masukin hasil. Teman-teman lihat sudah ada di main CSS-nya sekarang hasil dari program kita. Berarti saya bisa mengarahkan sekarang ke public sesuai dengan lokasinya .css/main.css. Jadi sekarang dia sudah mengambil styling yang kita masukkan dari main.sas-nya. Itu dia untuk penggunaan dari program SAS-nya sendiri. Masuk ke fitur SAS-nya, yang akan pertama kali saya kenalkan adalah variabel. Variabel kita bisa menyimpan suatu nilai di satu nama dan namanya itu bisa kita pakai di mana saja. Nah, normalnya ketika file kita semakin panjang, misalnya kita punya, sebagai contoh, kita punya font family di sini, lalu font family-nya mau kita pakai, kita harus nge-scroll lagi atau ingat tadi kita pakai font family yang mana ya. Gimana kalau kita punya semacam desain sistem di sini yang kita beri nama, untuk font utama kita beri nama aja font main. Namanya dimulai dari $, lalu diikuti dengan namanya. Diikuti dengan titik 2, lalu nilainya. Nilainya akan saya pindahkan ke atas. Dan berikutnya, setiap kita membutuhkannya, saya harus mastiin dia terindent dengan baik di sini, atau dengan tab. Si font family-nya ini sekarang dia tinggal pakai variabel font main yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, hasilnya akan tetap sama, tidak akan ada perubahan yang teman-teman lihat sekarang. Kenapa? Karena ini sama aja kita mengganti font family-nya menjadi nilai yang kita simpan sebelumnya. Nah, ini mungkin lebih berguna ketika kita punya contoh, misalnya saya punya dua font family yang berbeda di sini. Anggap saya akan punya font untuk teks yang general atau font lainnya. Saya beri nama font general, lalu masukkan salah satu jenis font. Sebagai contoh, Times New Roman di sini, sorry, value-nya aja bukan propertinya. Dan sekarang saya akan pakai dia, misalnya di bagian main-nya. Saya tinggal pakai font family. Lalu kita masukkan si font family-nya ini yaitu font general diikuti dengan $, lalu nama yang kita pakai. Sekarang kita sudah punya general font di sini. Nah, jadi ini dia, kita bisa memberi nama yang lebih relevan daripada kita ketik ulang ini ketika kita mau pakai dia berkali-kali. Lebih baik kita beri nama suatu variabel, lalu kita bisa pakai di sini. Tentu dia bukan cuma untuk font aja. Kalau teman-teman mau mengambil warna utama di sini, misalnya color main, nggak harus dash main dash general ya, namanya boleh apa aja, nggak pakai dash pun boleh. Ini cuma kebiasaan aja. Saya pakai color main, lalu kita tetap dapat hasil yang sama. Untuk nestingnya sekarang saya akan copy bagian navigasi, list, dan A-nya. Kita lihat dulu untuk format di CSS-nya seperti apa. Jadi anggap teman-teman punya UL, punya list, punya A di dalam navigasinya di bagian HTML-nya seperti ini, sesuatu yang nested. Kalau kita mau styling lebih spesifik, lebih bagus, jadi kita harus ngasih nama parent-nya, lalu nama ini, nama parent-nya, lalu nama elemennya. Nah, di SAS kita bisa mempersingkat bagian ini. Mulai dari menghilangkan semua elemen yang tidak kita perlukan, seperti titik koma dan kurung awalnya. Lalu sekarang untuk melakukan nested atau nesting di sini, saya tinggal enter, lalu naruh dia di tab berikutnya. Untuk propertinya pun seperti itu, karena kita mau styling yang bagian UL-nya, berarti saya harus tab 2 kali di sini, atau memberi indentasi untuk sesuai urutannya. Nah, bagaimana dengan list? Idenya sama, saya taruh dia sejajar dengan UL-nya karena dia anak dari nav-nya.
dan kita taruh dengan spasi di sini, spasi 2 kali untuk property listnya. Hal yang sama untuk navigasi A-nya, kita akan beri indentasi 2 kali, dan kita lihat sekarang stylingnya sudah berhasil kita implementasikan. Jadi nesting sangat simpel, kita memasukkan dia di dalam indentasi dari parentnya tersebut, lalu propertinya pun diindentasi 2 kali tergantung masing-masing properti yang kita mau. Nesting berikutnya yang akan kita lihat adalah penggunaan yang biasanya kita lihat di CSS framework seperti Bootstrap. Biasanya kita punya satu nama fungsi utama, lalu kita ngelihat di sini untuk masing-masing penggunaannya ketika kita mau bikin seperti ini di HTML-nya, alert success, alert error. Jadi masing-masing alert punya general styling. Lalu untuk anak-anaknya hanya mengubah sebagian kecil dari propertinya. Nah, ini kita akan lihat implementasinya sekarang dengan nesting di CSS-nya. Saya akan pindahkan semuanya di sini. Lalu seperti sebelumnya kita hilangkan semua dulu kurung kerawal dan titik komanya. Selanjutnya nesting kita udah belajar, berarti saya tinggal masukin dia ke indentasi alertnya. Kita jadikan dia alert 2. Dan sekarang, saya akan memperkenalkan juga gimana kalau ada state hovernya. Kita rapikan dulu semuanya. Jika kita punya sesuatu yang sejajar seperti alert, success, atau dia bukan di dalamnya bukan nesting, tapi dia sejajar atau sibling, maka sekarang kita menggunakan kata dan di sini karena dia beriringan atau berdampingan. Jadi saya akan pakai dan di semua kata success, warning, dan juga errornya. Semua kata yang berdampingan. Akhirnya kita bisa mendapat general stylingnya, lalu masing-masingnya bisa mendapat bagian properti yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan si metanya di sini? Kita bisa nggak perlu nulis lagi successnya untuk semua hovernya. Sekarang saya bisa ganti mereka cukup dengan dan juga. Titiknya tidak perlu lagi, lalu kita bisa beri mereka indentasi masing-masing di sini. Jadi ini untuk efek dari hover suksesnya, ini efek dari hover warningnya, dan begitu seterusnya. Teman-teman udah bisa ngelihat polanya di sini. Kalau polanya itu setiap ada propertinya kita harus indentasi dulu, baru masukkan CSS propertinya. Begitu juga dengan cabangnya, mau itu nesting atau mau dia sibling, dia cuma perbedaan di sintaks tambahannya aja. Kalau dia nesting berarti dia tab biasa, tapi kalau dia sibling atau satu level di sini, maka kita pisahkan atau tambahkan dengan kata dan. Fitur yang cukup unik juga di CSS, kita bisa melakukan operasi matematika. Jadi di sini sebagai contoh saya sengaja pakai float di sini untuk memberikan dia contoh. Biasanya kita udah pakai display flex kalau kasusnya seperti ini, kalau kita mau ngasih dia sampingan. Sini saya punya artikel utama dan juga punya aside atau sampingannya. Kalau kita mau persen begini tentu kita harus presisi. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan sistem grid seperti misalnya gridnya 960 pixel, lalu kita mau sekian persen atau hanya berapa pixel dari sini. Nah, untuk melakukan contoh perhitungan seperti ini, saya bisa pakai di bagian sini. Saya mungkin taruhnya sebelum alertnya. Jadi di artikelnya sekarang saya akan melakukan float left sama seperti sebelumnya. Yang pertama, hati-hati, cuma satu indentasi dan tidak pakai titik koma. Setelah float left-nya, saya akan memberitahu lebarnya sekarang. Saya misalnya cuma mau 600 pixel dari totalnya 960 pixel. Lalu dikali 100% untuk mendapatkan hitungan persenannya. Nah, karena 960 pixel ini biasanya dia konstan atau tidak berubah lagi, ide yang bagus kalau kita naruh dia di sebuah lebar, misalnya grid max. Lalu saya akan naruh dia grid max-nya di sini 960 pixel. Jadi kita bisa saya mau mengambil 600 pixel dari berapapun maksimalnya itu ke 100%. Nah, sekarang dia jadi float left, tentu sedikit terganggu di sini. Saya akan lanjutkan hal yang sama kalau kita mau melakukan operasi matematika pada aside-nya. Saya kasih float left, dan sekarang misalnya teman-teman boleh ngira-ngira saya mau 250 pixel misalnya, nanti dia yang otomatis menghitung persennya. Nah, jangan lupa kalau kita mau membersihkan si bagian float-nya ini di main-nya, akan saya beri overflow auto sekarang. Seperti ini. Nah, itu dia untuk operasi matematika sederhana kita. Kalau teman-teman mau ganti jadi right juga tidak ada masalah sama sekali. Kalau teman-teman banyak melakukan animasi atau perubahan di CSS seperti pakai scale, pakai transition, atau transformation, kita biasanya menggunakan vendor prefix karena tidak semua browser support untuk fitur tertentu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur extend atau inheritance untuk melakukan kode yang kita pakai berkali-kali. Sebagai contoh di sini, saya mau pakai transformasi dari
rotasi. Jadi saya mau merotasi suatu elemen di sini. Untuk extend atau inheritance sendiri, kita bisa nulisnya pakai tanda persen. Seperti memberi fungsi kalau teman-teman familiar dengan bahasa program, lalu kita memberi nama di sini. Misalnya saya beri dia nama rotate di sini. Nah, nanti jadi setiap kita mau pakai ini lengkap dengan propertinya, kita akan panggil cukup rotate-nya aja. Contohnya, saya akan merotasi H1-nya di sini. Untuk makainya, kita tinggal pakai extend, lalu persen dari rotasinya, atau nama fungsi yang kita pakai di sini. Kita coba save, dan teman-teman ngelihat di sini cukup ekstrim. Biar lebih mudah dilihatnya, saya ganti jadi 2 degree aja, nggak usah banyak-banyak, seperti ini. Nah, jadi itu dia extend. Kita bisa punya semacam fungsi, kita bisa mengelompokkan sebuah nama fungsi dan propertinya di satu nama yang sama dengan persen, lalu makanya tinggal add extend lalu persen. Saya akan memperlihatkan pendapat saya pribadi, extend ini jarang saya gunakan dan jangan sampai teman-teman rancu jadi menghancurkan tipe CSS-nya, karena biasanya CSS kita seperti kasusnya alert success ini, di alertnya sendiri kita udah punya styling generalnya. Jadi nanti untuk cabang-cabang atau sibling-nya dia tinggal kita tap atau kita nesting seperti ini. Nah, yang menjadi masalah kalau teman-teman maksain, misalnya teman-teman jadi naruh si alertnya di sini styling generalnya kita jadiin extend. Nanti teman-teman jadi di sini jadi nulis lagi add extend percent alert untuk pakai fitur tersebut. Teman-teman harus pahami dulu kalau ini adalah fitur yang tidak wajib teman-teman pakai. Kalau memang teman-teman mau pakai silahkan, tapi kalau kasusnya teman-teman jadi harus ngubah HTML-nya, jadi harus ngubah struktur yang teman-teman sudah familiar sebelumnya, lebih baik jangan. Lebih baik tetap konsisten seperti sebelumnya. Cukup pakai ketika teman-teman mau pakai. Tapi kalau teman-teman suka dengan fitur fungsi seperti ini, saya akan memperlihatkan yang lebih powerful di bagian berikutnya. Mixins jauh lebih mirip seperti fungsi di sebuah bahasa program. Kenapa? Karena kita bisa menerima parameter di sini yang kita bisa beri argumen, misalnya kita beri nama property. Nah, sekarang misalnya kita mau mengoper di sini propertinya. Rotate-nya saya ganti dulu. Saya akan ganti semuanya menjadi properti di sini. Dia sekarang menjadi jauh lebih fleksibel karena nilainya ini bisa kita masukkan pas dia memanggil. Oh ya, mixins bedanya dengan si extend tadi. Mixins pakai sama dengan, bukan persen lagi. Dan pada saat kita mau pakai, sekarang kita pakai tanda tambah aja diikuti dengan namanya yaitu rotate. Nah, di sini juga tergantung teman-teman mau ngasih namanya rotate atau apapun boleh. Misalnya teman-teman mau memberi, karena di sini kita nggak spesifik untuk rotasi, lebih cocok sepertinya saya mengganti dia fungsinya menjadi namanya transform. Nah, karena transform di CSS sendiri ada banyak, salah satunya rotasi ini, kita bisa pakai dia memasukkan nilainya atau pengganti nilai propertinya di dalam sebuah tanda kurung. Rotate, kita ganti jadi 2 degree misalnya seperti sebelumnya, atau kita kasih lebih ekstrim biar teman-teman bisa lihat perubahannya di sini. Nah, jadi sekarang kita punya yang seperti fungsi tapi jauh lebih fleksibel karena yang pertama propertinya bisa diubah sesuai keinginan kita. Sangat pas kalau kasusnya ingin membuat vendor prefix seperti ini. Jadi kita nggak nulis dia berkali-kali, dan si transform ini pun kita jadi bisa pakai bukan hanya dengan rotasi, bisa dengan apapun selama teman-teman masukin dia ke parameternya. Dan ingat, penggunaannya bukan hanya untuk transform aja, apapun nilai CSS yang teman-teman mau pakai berkali-kali bisa dikumpulkan jadi satu, diberi nama fungsi, tanda sama dengan, dan makainya tinggal dengan tanpa tambah seperti ini. Ketika file CSS teman-teman semakin panjang, akhirnya kita harus nge-scroll nyari elemen yang kita mau. Gimana kalau kita bisa ngelompokin ini? Pas banget, SAS bisa ngelakuin ini untuk kita. Jadi ada sistem partial modul di sini di mana kita bisa ngebagi-bagi dia ke sebuah file yang berbeda. Dan bukan jadi CSS-nya kita tetap panggil satu kali karena dia akan otomatis ngekumpulin semuanya jadi satu di akhirnya. Sebagai contoh di sini saya mau punya file untuk urusan responsif misalnya. Karena itu saya akan bikin satu file di sini. Saya beri nama misalnya responsive.css. .sas saya maunya, dan saya masukkan salah satu kode responsif di sini untuk bikin background bodinya menjadi light blue ketika lebih kecil dari 600 pixel. Teman-teman juga boleh lebih detail, misalnya mau responsive smartphone, responsive tablet. Nah, ketika kita masukkan seperti ini, caranya sangat gampang. Kita tinggal pakai import, lalu masukin namanya si responsive misalnya. Nanti otomatis
dia akan mengimplementasikan ketika responsifnya lebih kecil, dia akan mengubah warnanya. Jadi ini kodenya bisa kita bagi ke chunk-chunk atau bagian-bagian kecil agar kita tidak menumpuk semuanya menjadi satu file. Untuk penamaan file parsialnya, teman-teman juga bisa menandakan dia secara visual dengan ngasih dia underscore. Misalnya saya beri nama untuk koleksi dari nama-nama fungsi dan nama-nama variabelnya di sini maksud saya. Sebut saja saya beri nama dia vars.sas. Di sini saya kumpulkan semua fungsi-fungsi dan variabelnya jadi satu tempat. Teman-teman bisa ngelompokinnya lebih make sense, lebih sesuatu yang lebih relevan. Sekarang varsnya saya taruh di satu tempat di sini. Nah, untuk pakainya saya tetap pakai, tidak usah underscore-nya, tetap namanya langsung aja. Saya bisa pakai seperti ini, maka efeknya tetap sama, tidak terganggu seperti sebelumnya. Kita tes dengan mengganti misalnya ini menjadi blue, pastikan dia merubah tulisannya. Saya akan kembalikan dulu. Jadi itu dia kekuatannya. Bayangkan yang tadinya satu file teman-teman sangat besar, sangat panjang, harus nge-scroll kemana-mana, sekarang bisa dikelompokkan dan secara visual pun teman-teman bisa mainkan di sini agar lebih relevan. Oh, ini yang utama, ini yang bagian parsial-parsial. Semuanya tetap menjalankan fungsi CSS atau fungsi SAS seperti sebelumnya. Kita lihat hasil yang dikeluarkan di file publiknya ini, hasil dari SAS-nya, dia tetap sama seperti CSS biasa. Nah, kita tahu salah satu cara untuk bikin halaman kita jadi lebih cepat, kita bikin filenya itu sendiri menjadi lebih kecil, menjadi lebih kompres. Kita bisa melakukan minifikasi di CSS. Nah, SAS untungnya punya cara juga dengan komennya dia sendiri. Kita tinggal masukin dash style, lalu sama dengan compressed. Setelah itu kita tinggal masukkan sama seperti sebelumnya yang kita masukkan, yaitu lokasi input dan outputnya ditandai dengan titik 2. Lalu teman-teman lihat sekarang, dia sudah mengubah filenya menjadi compressed. Tentu size-nya menjadi lebih kecil sekarang karena dia ubah jadi lebih satu baris. Kalau teman-teman masih belum familiar dengan ini, mungkin jadi bilangnya, loh kok jadi susah dibaca? Tenang, kita selalu bekerjanya di main SAS-nya ini, bukan di main CSS-nya. Main CSS ini cuma komputer yang baca atau cuma browsernya nanti yang berurusan sama dia. Jadi itu cara kita untuk meminifikasinya, tinggal masukkan style compressed-nya di sini. Itu dia untuk fungsi-fungsi dasar SAS-nya. Kalau teman-teman termasuk yang sangat ekstrim, penggunaan CSS-nya banyak pakai animasi, banyak pakai atau aplikasinya pada dasarnya udah cukup besar, silahkan teman-teman cek dokumentasinya, mungkin ada yang lebih relevan dengan kasus kamu. Mulai dari kombinasiin dia dengan tool-tool JavaScript, atau ada fungsi-fungsi lain di sini yang saya tidak perkenalkan karena untuk generalnya itu aja. Sampai jumpa, selamat mencoba.